Sebelum menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan hari ini, Budiman Sujatmiko pernah menjadi musuh nomor satu yang paling ditakuti oleh rezim Orde Baru. Di usianya yang baru 26 tahun, ia memimpin anak-anak muda nekat yang berani menantang langsung kekuasaan otoriter Presiden Soeharto dan jajaran elit militernya. Ini adalah kisah tentang keberanian liar seorang Budiman menentang diktator Orde Baru, diburu tim Mawar, hingga panggung pengadilan yang mengubah alur sejarah Indonesia. Sebuah rekam jejak militansi masa muda yang menjadi katalis utama tumbangnya kediktatoran militer di bumi Nusantara. Tumbuh di tengah keluarga terdidik yang kerap berpindah tempat tinggal dari Majenang, Cilacap, hingga Bogor, Budiman Sujatmiko muda menyerap realitas sosial Orde Baru bukan hanya dari buku, melainkan dari pemandangan sehari-hari di sekitarnya. Ayahnya yang berprofesi sebagai pegawai memberi akses pada tumpukan bacaan yang tak lazim untuk anak seusianya, mulai dari karya sastra hingga catatan sejarah pergerakan nasional. Di tengah iklim politik yang serba dibatasi, lembar-lembar bacaan itu membuka kesadarannya bahwa ada ketimpangan mendasar antara narasi pembangunan pemerintah dan nasib rakyat di pedesaan. Gesekan antara kenyataan di lapangan dan gagasan dalam buku inilah yang perlahan membentuk sudut pandang kritisnya sejak dini. Memasuki masa remaja di SMA Negeri 5 Yogyakarta, iklim intelektual kota pelajar memberikan ruang eksperimen yang lebih luas bagi naluri politiknya. Yogyakarta di akhir dekade 1980-an menjadi arena bertemunya berbagai simpul pemikiran bebas yang berseberangan dengan arus utama kekuasaan. Budiman tak sekadar menghabiskan waktu di dalam kelas formal, melainkan aktif berdiskusi dalam kelompok kebudayaan dan jaringan intelektual muda. Di tempat-tempat inilah ia mulai melatih kemampuan orasi dan menyusun argumen kritis atas berbagai kebijakan represif rezim. Keputusannya menembus jurusan ilmu ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1989 mempertemukannya dengan pisau analisis yang lebih tajam mengenai struktur ketimpangan ekonomi politik nasional. Namun, ruang kuliah yang dingin dan penuh teori ekonomi makro terasa terasing dari penderitaan nyata masyarakat di luar benteng akademis. Ia melihat sendiri bagaimana petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur kehilangan hak atas tanah mereka demi proyek pembangunan yang dipaksakan. Realitas ini mendorongnya untuk lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan, mendampingi sengketa agraria bersama para petani miskin. Interaksi langsung dengan para petani dan buruh mengikis batas antara aktivisme akademis dan aksi perlawanan riil di jalanan. Budiman menyadari bahwa gerakan mahasiswa yang hanya mengurung diri di dalam kampus tidak akan mampu mengubah peta kekuatan politik nasional yang digenggam erat oleh militer. Pilihan hidupnya makin jelas ketika ia memutuskan untuk meninggalkan bangku kuliah UGM sebelum menyelesaikan gelarnya demi mencurahkan seluruh energi pada pengorganisasian massa. Keputusan radikal ini diambil karena ia meyakini bahwa perubahan politik membutuhkan wadah pergerakan yang solid, terstruktur, dan berani mengambil risiko. Bersama kawan-kawan sepemikirannya, Budiman mulai merajut simpul-simpul organisasi sektoral yang tersebar di berbagai daerah untuk disatukan dalam satu barisan. Lahirlah Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, SMID, yang menjadi motor penggerak aksi-aksi kritis anak muda di ranah kampus dan jalanan. Tak berhenti pada mahasiswa, mereka juga membangun Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PIPBII) dan Serikat Tani Nasional (ETNN) guna menjangkau kelompok pekerja dan petani. Langkah konsolidasi lintas sektor ini merupakan manuver langka yang sengaja menembus batas-batas ketakutan yang dibangun rezim Orde Baru selama puluhan tahun. Penggabungan organ-organ sektoral tersebut melahirkan Persatuan Rakyat Demokratik pada tahun 1994 sebagai wadah koordinasi aksi bersama. Di bawah kepemimpinan Budiman yang saat itu belum genap berusia 25 tahun, organisasi ini tampil dengan gaya agitasi yang lugas dan berani menunjuk langsung akar permasalahan bangsa.
Mereka tidak lagi berbicara soal reformasi parsial, melainkan secara terbuka menuntut demokratisasi menyeluruh dan kebebasan berorganisasi. Kehadiran organisasi ini langsung mencuri perhatian publik sekaligus menempatkan para pengurusnya dalam pengawasan ketat aparat keamanan. Transformasi besar terjadi ketika wadah pergerakan tersebut dilembagakan menjadi Partai Rakyat Demokratik pada pertengahan 1996 dengan Budiman sebagai ketua umum. Langkahnya mendirikan partai politik oposisi di luar struktur resmi pemerintah merupakan bentuk perlawanan terbuka yang belum pernah ada seorang pun yang punya nyali seperti itu sepanjang sejarah rezim Soeharto. PRD menolak bersekutu dengan aturan main Orde Baru dan secara tegas memosisikan diri sebagai wadah politik alternatif bagi rakyat miskin. Keberanian politik inilah yang kelak mengubah peta pergerakan nasional dan membawa risiko keselamatan yang sangat tinggi bagi pengurusnya. Pada 22 Juli 1996, di gedung YLBHI Jakarta, Budiman Sujatmiko memimpin deklarasi Partai Rakyat Demokratik sebagai partai politik oposisi terbuka. Langkah ini merupakan tamparan keras bagi rezim Orde Baru yang selama puluhan tahun membatasi kehidupan politik hanya pada 3 kontestan yang terkooptasi. Dalam dokumen manifesto yang dibacakannya, PRD secara tegas menuntut pembubaran duifungsi ABRI, pencabutan 5 paket Undang-Undang Politik 1985, dan kebebasan berserikat yang sejati. Keberanian membacakan tuntutan radikal ini secara terbuka langsung menempatkan Budiman dan kawan-kawannya di posisi paling depan dalam pusaran konfrontasi melawan kekuasaan. Respons rezim Soeharto terhadap lahirnya partai muda ini berlangsung cepat, keras, dan penuh kepanikan politik. Para pejabat elit Orde Baru, seperti Menteri Penerangan Harmoko serta Kepala Staf Umum ABRI Letnan Jenderal Suyono, melontarkan tuduhan sengit dengan melabeli PRD sebagai dalang kerusuhan dan PKI Gaya Baru. Stigmatisasi komunisme ini disuarakan secara masif di bawah garis komando Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung untuk melegitimasi perburuan murni terhadap gerakan anak muda tersebut. Propaganda media pemerintah sengaja mereproduksi isu ini untuk membangkitkan histeria publik sekaligus memberi jalan bagi operasi penumpasan militer. Pasca peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996, aparat keamanan melancarkan operasi perburuan berskala nasional terhadap seluruh jajaran pimpinan PRD yang dituduh sebagai aktor intelektual kerusuhan. Budiman dan kawan-kawannya harus berpindah-pindah tempat persembunyian di bawah ancaman penangkapan paksa dan penganiayaan. Pelarian tersebut berakhir ketika aparat gabungan menangkap Budiman bersama beberapa rekannya di sebuah rumah di Depok pada 11 Agustus 1996. Penangkapan ini menandai dimulainya fase penjara terhadap sang ketua umum yang saat itu baru berusia 26 tahun. Selama proses interogasi di tahanan aparat keamanan, Budiman mengalami serangkaian tekanan mental dan intimidasi fisik yang dirancang untuk meruntuhkan mentalitas pergerakannya. Namun, bukannya surut, tekanan tersebut justru mematangkan sikap politiknya saat melangkah ke dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menolak memperlakukan persidangan tersebut sebagai tempat untuk memohon ampun atau mengasihan diri di hadapan hakim. Sebaliknya, Budiman menjadikan meja hijau sebagai mimbar politik terbuka untuk membongkar kebobrokan hukum dan kejahatan kemanusiaan rezim Orde Baru. Dokumen pembelaan atau pledoi yang dibacakan Budiman di depan majelis hakim menjadi salah satu naskah politik paling tajam dalam sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia. Ia secara lugas menelanjangi kepalsuan demokrasi Pancasila versi pemerintah yang dianggapnya tak lebih dari kediktatoran militer terselubung. Di dalam ruang sidang yang dikawal ketat oleh aparat bersenjata lengkap, ia justru menuding balik pemerintah sebagai pihak yang melanggar konstitusi dan merampas hak-hak dasar rakyat. Keberaniannya bertutur tanpa rasa gentar mencuri perhatian publik luas dan media internasional yang memantau jalannya persidangan. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis 13 tahun penjara kepada Budiman Sujatmiko atas tuduhan tindakan makar dan menghasut massa. Vonis ini tercatat sebagai hukuman terberat yang pernah dijatuhkan kepada aktivis mahasiswa dan pemuda sepanjang era kekuasaan Soeharto. Hukuman yang sangat tidak proporsional tersebut
dimaksudkan oleh rezim sebagai peringatan keras agar tidak ada lagi kelompok pemuda yang berani melakukan perlawanan terbuka. Namun, keputusan represif ini justru makin memperjelas karakter otoriter pemerintah dan memicu gelombang simpati publik yang lebih luas. Budiman kemudian dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, untuk menjalani hukuman penjaranya bersama para tahanan politik lainnya. Di balik jeruji besi, ia tidak lantas terisolasi dari dinamika pergerakan yang terus bergolak di luar dinding penjara. Ia terus menjalin komunikasi rahasia, menulis analisis politik, dan memberi arahan strategis bagi kawan-kawannya yang masih bergerak di bawah tanah. Keberadaannya di penjara justru menjadikan sosoknya sebagai simbol ketahanan moral melawan kekuasaan yang mulai goyah. Masa pemenjaraan Budiman berakhir lebih cepat ketika rezim Orde Baru akhirnya tumbang dan peta politik nasional berubah secara drastis. Pada akhir tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memberikan amnesti resmi yang membebaskan Budiman dan kawan-kawan PRD dari status tahanan politik. Pengalaman menjalani masa tahanan berat di usia muda ini menjadi bukti historis atas keteguhan prinsipnya dalam melawan rezim paling berkuasa di Indonesia. Babak penangkapan dan persidangan ini menegaskan bahwa keberanian politiknya telah teruji langsung di dalam penjara Orde Baru. Pasca pembubaran resmi dan pelarangan PRD oleh rezim Orde Baru pada pertengahan 1996, mesin represif negara bekerja penuh untuk menumpas habis jaringan pergerakan ini hingga ke akar-akarnya. Instruksi pemburuannya tidak lagi sebatas prosedur hukum formal, melainkan berubah menjadi operasi intelijen tertutup yang membayangi kehidupan para aktivis. Setiap sudut kota, ruang diskusi, hingga rumah-rumah kerabat tak luput dari pengawasan ketat aparat keamanan dan informan. Atmosfer ketakutan diciptakan secara masif untuk memastikan tidak ada lagi ruang gerak bagi siapapun yang terafiliasi dengan bendera PRD. Menghadapi tekanan yang begitu hebat, para kader dan simpatisan yang tersisa terpaksa mengalihkan pola perjuangan mereka ke dalam skema gerakan bawah tanah atau underground movement. Mereka mengadopsi sistem sel tertutup berpindah-pindah rumah aman dan menggunakan nama samaran demi menjaga keberlangsungan organisasi. Komunikasi antar simpul pergerakan dilakukan dengan sangat hati-hati melalui kurir rahasia dan petunjuk terselubung. Di tengah situasi darurat tersebut, militansi para anggota diuji untuk tetap menjaga api perlawanan walau ketua umum mereka telah mendekam di balik jeruji besi. Eskalasi teror mencapai puncaknya pada periode 1997 hingga awal 1998 ketika rezim mulai merasa terancam oleh krisis ekonomi yang merembet menjadi krisis politik. Militer makin memperketat operasinya. Salah satunya adalah pembentukan tim Mawar Kopassus yang belakangan diakui oleh Danjen Kopassus Maijen Prabowo Subianto sebagai tanggung jawabnya. Target utama operasi penculikan tak berizin ini difokuskan pada para aktivis garis depan, terutama figur-figur kunci dari PRD dan organ-organ sektoralnya. Operasi penculikan ini dijalankan secara sistematis, rapi, dan benar-benar menentang hukum serta nilai kemanusiaan. Satu persatu kader terbaik PRD menghilang secara misterius dari kontrakan, jalanan, maupun tempat persembunyian mereka di berbagai daerah. Kawan-kawan seperjuangan Budiman seperti Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, dan Suyat dihilangkan secara paksa. Penyair perlawanan Wiji Tukul, yang lewat bait-bait puisinya menjadi bahaya laten bagi rezim, juga dihilangkan tanpa pernah diketahui keberadaannya hingga hari ini. Gelombang penghilangan paksa ini dirancang untuk memenggal kepala pergerakan dan memutus rantai komando organisasi di tingkat akar rumput. Para aktivis yang diculik dibawa ke tempat-tempat penahanan rahasia, di mana mereka mengalami berbagai bentuk penyiksaan fisik dan intimidasi psikologis yang teramat kejam. Mereka diinterogasi berhari-hari dalam kondisi mata tertutup, diikat, dan dianiaya untuk menggali informasi mengenai struktur rahasia PRD serta rencana aksi massa. Sebagian dari mereka, seperti Nezar Patria, Andi Arief, dan Mugianto,
beruntung dikembalikan dalam keadaan hidup setelah tekanan publik dan internasional memuncak. Namun, nasib kawan-kawan yang lain tetap gelap dan tak pernah kembali ke pelukan keluarga. Di dalam lembaga pemasyarakatan Cipinang, Budiman Sujatmiko menerima kabar penculikan dan penghilangan kawan-kawan dekatnya dengan rasa duka dan kemarahan yang mendalam. Penjara tidak membatasi naluri kepemimpinannya untuk terus menyuarakan protes keras terhadap tindakan barbar yang dilakukan oleh struktur militer Orde Baru. Ia bersama para tahanan politik lainnya memanfaatkan setiap celah kunjungan untuk menyampaikan informasi keluar mengenai tindak kejahatan kemanusiaan tersebut. Suara nyaring dari dalam penjara ini menjadi amunisi penting bagi kelompok hak asasi manusia untuk menekan pemerintah di panggung internasional. Meskipun dihantam gelombang penculikan dan pimpinannya di penjara, struktur bawah tanah PRD tidak sepenuhnya lumpuh sesuai harapan rezim. Sisa-sisa kader yang selamat justru makin solid dan mematangkan taktik konsolidasi dengan jaringan pergerakan mahasiswa kampus yang mulai bangkit pada awal 1998. Sel-sel PRD menyusup ke dalam aksi-aksi massa di berbagai kota, memasok bahan agitasi, serta membagikan selebaran propaganda yang membongkar kejahatan rezim. Pengalaman hidup di bawah tanah ditempa oleh rasa solidaritas atas kawan-kawan mereka yang hilang atau gugur di tengah jalan. Penculikan aktivis PRD pada akhirnya menjadi bumerang mematikan bagi rezim Soeharto dan para elit militer yang melaksanakannya. Kasus penghilangan paksa ini memicu kejahatan moral yang tak termaafkan di mata masyarakat umum dan meruntuhkan sisa-sisa legitimasi pemerintah. Keberanian para korban yang selamat untuk bersuara membongkar praktik penyiksaan militer makin meyakinkan publik bahwa rezim ini harus segera diakhiri. Isu penculikan ini menjadi salah satu pemicu utama yang menyatukan seluruh elemen masyarakat sipil dalam satu barisan tuntutan reformasi. Peristiwa Sabtu Kelabu 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kuda Tuli menjadi titik balik paling berdarah dalam sejarah perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Penyerbuan paksa kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta oleh kelompok massa pendukung PDI Kongres Medan dipimpin Suryadi yang didukung oleh aparat militer dan kepolisian mengakibatkan kerusuhan yang menjalar hingga ke jalan-jalan utama di Jakarta. Di tengah suasana politik yang kian memanas, pasca penyingkiran Megawati Soekarno Putri, jalanan Jakarta berubah menjadi medan pertempuran antara massa rakyat dan aparat bersenjata. Investigasi Komnas HAM mengungkap tragedi tersebut mengakibatkan 5 korban jiwa, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang secara misterius. Sejak awal, keberadaan PRD dalam pusaran krisis internal PDI bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari kalkulasi taktis pergerakan. Budiman Sujatmiko dan kawan-kawannya melihat mimbar bebas di halaman kantor PDII sebagai kesempatan langka untuk menyuarakan kritik terhadap kediktatoran Soeharto. PRD secara terbuka memberikan dukungan politik kepada faksi Megawati guna memperluas front perlawanan sipil terhadap rezim Soeharto. Kehadiran anak-anak muda ini membawa energi baru dan retorika yang lebih tajam dalam memobilisasi solidaritas rakyat di panggung pergerakan nasional. Ketika kerusuhan meletus dan korban jiwa berjatuhan, pemerintah Orde Baru dengan cepat merancang narasi propaganda untuk menyelamatkan mukanya dari kecaman publik. PRD yang baru 5 hari mendeklarasikan diri sebagai partai langsung dituding sebagai aktor intelektual di balik kerusuhan. Tuduhan ini dilontarkan secara masif melalui media massa untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari aksi penyerbuan represif yang dilakukan oleh negara. PRD sengaja dijadikan kambing hitam sempurna karena sikap politiknya yang radikal dan penolakannya terhadap aturan main rezim. Strategi penudingan ini diikuti oleh operasi pembersihan sistematis untuk melumpuhkan seluruh simpul organisasi PRD hingga ke tingkat daerah. Kantor-kantor sekretariat digeledah, penerbitan propaganda disita, dan siapapun yang disinyalir berhubungan dengan Budiman Sujatmiko ditangkap tanpa prosedur hukum yang sah. Label dalang kerusuhan dipakai aparat keamanan untuk melegitimasi pembubaran organisasi serta menutup pintu dialog bagi gerakan oposisi. Propaganda ini dirancang untuk menciptakan ketakutan di masyarakat agar tidak ada lagi kelompok sipil yang berani bersekutu dengan PRD. Namun,
Skenario menjadikan PRD sebagai kambing hitam justru menjadi senjata makan tuan yang membongkar kepanikan rezim di mata publik internasional dan domestik. Masyarakat terdidik dan pengamat politik melihat dengan jelas bahwa tuduhan tersebut hanyalah klaim sepihak tanpa bukti hukum yang sah demi menutupi kegagalan politik pemerintah. Keberanian Budiman dan para aktivis PRD yang memilih tidak melarikan diri ke luar negeri melainkan bertahan memikul tanggung jawab politik makin memenangi simpati publik. Alih-alih meredam perlawanan, tindakan sewenang-wenang rezim justru makin mempercepat erosi legitimasi moral Soeharto. Kemitraan taktis antara PRD dan elemen PDI pro Megawati dalam peristiwa Kuda Tuli berhasil memecah kebuntuan politik yang telah mengendap selama puluhan tahun. Keberanian PRD menembus batas-batas ketakutan menginspirasi lahirnya gelombang perlawanan yang lebih luas di berbagai kota besar di Indonesia. Peristiwa 27 Juli 1996 membuktikan bahwa benteng kekuasaan Orde Baru tidak tersentuh dan mulai retak dari dalam. Konsolidasi pergerakan yang terjalin dalam tragedi ini menjadi fondasi penting bagi pergerakan mahasiswa yang meledak 2 tahun kemudian. Rangkaian peristiwa Kuda Tuli dan penetapan PRD sebagai kambing hitam kekuasaan secara historis menobatkan organisasi ini sebagai katalisator utama tumbangnya Orde Baru. Budiman Sujatmiko tampil sebagai simbol perlawanan generasi muda yang pantang menyerah meski harus berhadapan dengan seluruh mesin kekuasaan negara. Pengorbanan para aktivis PRD yang dipenjara, diculik dan diburu pasca 27 Juli menjadi harga mahal yang harus dibayar demi terbukanya gerbang demokrasi. Tanpa keberanian memicu konfrontasi politik pada pertengahan 1996 tersebut, konsolidasi gerakan reformasi 1998 tidak akan memiliki pijakan yang kuat. Peristiwa 27 Juli 1996 pada akhirnya mencatatkan garis sejarah yang tegas mengenai posisi Budiman Sujatmiko dan PRD di era Orde Baru. Mereka mencatatkan diri bukan sebagai penonton pasif, melainkan sebagai penentang paling depan yang berhadapan langsung dengan struktur militer dan penguasa Orde Baru saat itu. Rekam jejak militansi dan keberanian di masa-masa paling gelap ini tetap menjadi lembaran bersejarah tentang bagaimana sekelompok anak muda sanggup mengguncang singgasana kediktatoran.